Kapan terakhir kali Anda membeli telur dan beras, lalu terkejut dengan kenaikan harganya? Apakah Anda menyalahkan cuaca, kegagalan panen, atau biaya distribusi? Bagaimana jika saya katakan bahwa di balik layar ada sekelompok individu rahasia yang berdagang di atas angin, yang pertaruhan berani mereka di bursa komoditas dapat memicu lonjakan harga yang dirasakan oleh miliaran orang di seluruh dunia? Bayangkan ini, seorang pedagang yang dijuluki si jari coklat berhasil menimbun biji coklat dalam jumlah raksasa, cukup untuk membuat 5,3 miliar coklat batangan, hanya untuk menjualnya dengan harga yang luar biasa tinggi, memicu raungan kemarahan dari pabrik-pabrik coklat terbesar di dunia. Ini adalah kisah tentang uang, kekuasaan, dan pangan, dan ini adalah kisah nyata dari bab berdagang di atas angin. Tetaplah bersama kami karena kita akan mengungkap siapa sebenarnya para pejudi harga pangan ini, bagaimana mereka bekerja di balik bayangan pasar, dan yang paling penting, bagaimana dampak tindakan mereka mempengaruhi kehidupan setiap orang. Mulai dari petani di Afrika hingga Anda yang sedang mendengarkan ini, bersiaplah karena setelah ini Anda tidak akan pernah melihat harga bahan pangan dengan cara yang sama lagi. 1. Antonio Watts, si jari coklat dan gelombang spekulasi. Kisah dibuka dengan tokoh sentral yang memicu kegemparan di pasar komoditas. Anthony Watts, dijuluki si jari coklat, pedagang kakao yang berdarah biru ini adalah pemain yang sangat berpengaruh di pasar komoditas tropis. Pada akhir tahun 2009, Watts melakukan pertaruhan nekat. Ia yakin harga kakao akan naik karena permintaan Asia yang membesar dan usia pohon kakao di Afrika yang menua. Watts melalui perusahaan Armajaro mulai membeli semua sediaan kakao yang terdaftar di bursa komoditas London. Ketika kontrak-kontrak tersebut jatuh tempo, Watts melakukan tindakan yang mencengangkan. Ia mulai melakukan pengapalan fisik biji kakao tersebut, menciptakan gunungan raksasa yang merupakan jumlah terbesar di bursa London setelah 14 tahun. Tindakan ini membuat harga kakao dunia mencapai tingkat tertinggi selama 33 tahun. Reaksi dunia sangat keras. Pabrik-pabrik coklat meraung, mengadu ke bursa London bahwa pasar kakao telah dirusak oleh para spekulator keuangan. Mereka menuduh bursa komoditas telah kehilangan peran sejatinya, mengurangi resiko dagang, dan telah sepenuhnya menjadi kendaraan spekulasi. Bahkan, Jurgen Stienemann, ketua Dewan Direktur Barry Callebaut, pabrik coklat terbesar di dunia, menuding dana-dana pinjaman investasi telah menyulut harga ke tingkat yang tidak bisa diperkirakan. Kisah Watts ini menjadi gejala dari suatu gelombang spekulasi keuangan besar-besaran yang melanda semua pasar pangan dunia. 2. Kontroversi abadi spekulasi pangan. Keterkaitan perdagangan pangan dengan bisnis keuangan bukanlah hal baru. Kontroversi ini sudah berusia ribuan tahun. Sejarah kuno, pada 386 sebelum Masehi, pedagang pebuliran pangan di Athena diadili karena kejahatan penimbunan dan persekongkolan. Abad pertengahan, Santo Thomas Aquinas mengutuk perbuatan membeli barang untuk dijual kembali pada harga yang lebih tinggi. Pasar berjangka pertama untuk pebuliran muncul di Amsterdam pada abad ke-13, tetapi diawasi ketat karena ketakutan bahwa manipulasi harga akan menimbulkan kerusuhan besar. Ungkapan Windahel, pedagang di atas angin, menjadi istilah baku untuk spekulasi dagang. Bahkan di Amerika Serikat, Badan Perdagangan Chicago yang didirikan pada 1848 berulang kali menjadi sasaran penyelidikan oleh Kongres Amerika Serikat karena dicurigai sebagai neraka perjudian terbesar di dunia. Ketika harga pangan melonjak tajam pada 2008, pasar komoditas kembali menjadi pusat perhatian politik. Presiden Prancis Nicolas Sarkozy bahkan melancarkan perang terhadap para spekulator pangan, menggugat mereka melakukan pemerasan dan penjarahan. Meskipun ada banyak alasan lain untuk melambungkan harga pangan, seperti pasokan yang terkendala, permintaan yang meningkat, dan kebijakan perdagangan yang menghambat, mereka yang berjudi dengan harga pangan telah menjadi kambing hitam yang paling mudah dipersalahkan. 3. Pasar raga dan pasar maya, dua wajah komoditas. Untuk memahami inti masalahnya, kita harus memahami cara kerja pasar komoditas. Ada dua jenis pasar yang berbeda yang mempengaruhi harga bahan pangan. Pasar raga sering disebut pasar tunai atau pasar langsung. Di sini komoditas nyatanya disalurkan dan diperjualbelikan.
Pasar ini terdiri dari ribuan individu yang berurusan langsung dengan petani, pedagang, pengolah, pengimpor, dan badan pemerintah di seluruh dunia. Harganya sangat bervariasi berdasarkan waktu, jumlah, mutu, serta biaya pengangkutan dan penggudangan. Di pasar ini tidak pernah ada satu harga tunggal yang sama secara global untuk gandum, beras, atau kakao. Pasar maya atau pasar berjangka, pasar ini berurusan dengan perjanjian-perjanjian membeli atau menjual komoditas tertentu pada suatu waktu yang ditentukan di masa depan. Untuk mengurangi resiko kerugian besar yang bisa terjadi karena perubahan harga mendadak, para petani dan pedagang menggunakan perjanjian di muka. Perkembangan selanjutnya mengubah perjanjian di muka ini menjadi kontrak komoditas berjangka, sebuah piranti keuangan terbakukan yang dapat diperdagangkan di kalangan pihak ketiga. Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli dan menjual komoditas dalam jumlah dan harga pasti pada tanggal tertentu di masa depan. Menariknya, hanya sedikit dari perjanjian berjangka ini yang benar-benar diwujudkan sampai pada tingkat penyerahan barangnya secara fisik. Sebagian besar hanya berupa penyerahan uang tunai. Tindakan Anthony Watts yang menuntut pengiriman fisik biji kakao saat kontraknya jatuh tempo justru bertentangan dengan praktek umum ini, dan itulah yang menimbulkan kehebohan. 4. Bayang-bayang di Gua Plato. Hubungan dua pasar, pasar berjangka dan pasar raga, saling berkaitan erat. Pasar berjangka mencerminkan harga di mana komoditas dijual di pasar raga, ditambah biaya penyimpanan dan pendanaan atau ongkos pengangkutan. Jika terjadi perbedaan harga yang signifikan antara kedua pasar, akan muncul peluang arbitrase. Para pelaku arbitrase akan memaksa pengiriman fisik komoditas untuk menjaga agar harga-harga di pasar nyata tetap sesuai dengan harga-harga di bursa. Para penulis buku menggunakan amsal Gua Plato untuk menjelaskan hubungan ini. Pasar berjangka komoditas itu ibarat bayang-bayang dalam amsal Gua Plato. Sama seperti tahanan yang hanya melihat bayangan di dinding gua, perjanjian berjangka di bursa komoditas memantulkan kenyataan yang terjadi di pasar sesungguhnya, tetapi bukan kenyataan yang sebenarnya. Kelebihannya, pasar berjangka menyediakan patokan harga baku yang jelas. Inilah sebabnya mengapa media selalu mengutip harga-harga yang diumumkan di pasar berjangka ketika memberitakan perubahan harga pangan dunia. 5. Siapa pemain di pasar berjangka? Pasar berjangka menarik minat dua jenis pemain utama. Pelaku komersial, mereka membeli dan menjual fisik komoditas, menggunakan kontrak berjangka sebagai dana pengaman atau untuk menghadapi pergerakan harga. Contohnya adalah pemilik gudang gandum yang mengunci harga jual di masa depan untuk mengamankan keuntungan. Mereka tidak senang oleh naiknya harga atau terteror oleh turunnya harga. Mereka hanya ingin tidur nyenyak sepanjang malam karena risiko mereka tertutupi. Pelaku bukan komersil atau spekulator keuangan. Mereka memperdagangkan komoditas berjangka semata-mata untuk mencari keuntungan dari perubahan-perubahan harga. Para spekulator ini berani mengambil risiko, jadi bukan untuk mengamankannya. Mereka berjudi, berharap harga akan naik atau jatuh pada waktu tertentu. Keuntungan mereka diperoleh atas kerugian beserta bursa lainnya. Ini adalah permainan menang atau kalah habis-habisan. Meskipun demikian, mereka memainkan peran penting dengan menyediakan dana besar yang siap dicairkan masuk ke bursa ketika pelaku komersial tidak berminat. 6. Finansialisasi komoditas, pergeseran keseimbangan. Yang mengkhawatirkan banyak pihak adalah pergeseran keseimbangan antara pelaku komersil dan spekulator. Dahulu, bursa komoditas adalah pojok orang-orang keahlian khusus. Tetapi semuanya mulai berubah setelah deregulasi yang menaikkan batas jumlah perjanjian yang dapat dilakukan oleh seorang pelaku. Sebagai contoh, batas perjanjian jagung di CBOT melonjak dari 600 kontrak pada tahun 1980 menjadi 22.000 kontrak pada 2005. Fenomena ini disebut finansialisasi komoditas. Bursa komoditas berjangka kini menjanjikan keuntungan yang menggiurkan bagi para penanam modal yang tidak ada risiko terhadap harga atau aset nyata. Selain juga menyediakan pengaman melawan inflasi. Bank-bank penyedia modal kini sangat bersemangat dan menawarkan harga indeks yang diputarkan dalam pasar berjangka. Antara tahun 2005 dan 2008, jumlah modal yang ditanamkan di dana indeks komoditas meningkat dari 46 miliar US dollar menjadi 250 miliar US dollar. Banjir dana ini sempat menyurut sementara krisis keuangan, tetapi mengalir deras lagi. Menurut Barclays Capital, pada April 2011, modal aset-aset yang dikelola
yang berhubungan dengan bursa komoditas mencapai 450 miliar US dollar, dengan 100 miliar US dollar diantaranya ditanamkan dalam perdagangan hasil pertanian di bursa komoditas. Arus dana yang berlebihan ini membuat pasar berjangka menyulut suntikan dana berlebihan. Jumlah perjanjian dagang yang disepakati dan ditawarkan terbuka di bursa komoditas bertambah 6 kali lipat antara 2000 dan 2010. Komoditas pangan hanya salah satu bagian dari gelombang spekulasi ini. 7. Perdebatan, apakah spekulasi merusak harga nyata? Para pakar terbelah dalam menjawab pertanyaan apakah finansialisasi bursa komoditas berdampak pada harga nyata. Kubu tidak berdampak. Sejumlah pakar ekonomi berpendapat bahwa finansialisasi tidak berdampak apapun pada harga-harga di pasar nyata. Alasannya, semua uang yang beredar di bursa komoditas sama sekali tidak mengganggu jumlah komoditas tertentu. Modal hanya digunakan untuk melakukan perjanjian tentang harga suatu komoditas di masa depan, transaksi di atas kertas. Mereka berpendapat jika harga perjanjian berjangka sudah terlalu jauh melampaui harga yang sesungguhnya, maka arbitrase akan segera terjadi yang akan membuat bursa tetap efisien. Kubu berdampak, namun ada bukti yang menunjukkan bahwa spekulator bursa komoditas menyebabkan kenaikan atau bergolaknya harga-harga pangan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa komoditas yang tidak diperdagangkan di bursa justru lebih jarang mengalami gejolak harga. Pendapat ini diperkuat oleh Komisi Senat Amerika Serikat yang menyelidiki gejolak harga gandum tahun 2008. Anne Briggs, seorang pedagang bursa komoditas terkemuka, menunjukkan bahwa spekulasi modal hanya berdampak kecil pada bursa komoditas secara teori. Masalahnya, dana indeks yang menyediakan suntikan dana baru hanya digunakan untuk membeli perjanjian-perjanjian berjangka, dikenal sebagai kesukaan hanya menjual. Para pemodal ini umumnya lebih suka bertaruh pada harga-harga komoditas mentah atau baja, dan pangan hanya merupakan bagian kecil dari alokasi dana indeks. Keputusan investasi mereka lebih mengacu pada perubahan indikator makro, seperti pertumbuhan PDB Cina atau rencana Bank Federal Amerika untuk mencetak uang baru. Nyaris tidak ada kaitannya dengan panen gandum di Australia. 8. Ancaman perdagangan benalu dan gejolak harga. Finansialisasi juga membawa dampak negatif pada kinerja bursa komoditas. Para pembeli dan penjual tradisional atau pelaku komersial merasa biaya-biaya pengamanan sudah berkurang efektivitasnya dan daya guna bursa semakin menurun. Mereka rame-rame meninggalkan bursa karena gejolak pasar yang tinggi. Beberapa pelaku menganggap adanya manipulasi harga di bursa. Lebih lanjut, kemajuan komputasi dan algoritma dagang membuat kegiatan di bursa komoditas menjadi rumit. Sejak 2005, perdagangan frekuensi tinggi yang dijalankan oleh komputer mulai diterapkan di bursa komoditas. Para spekulator generasi baru ini menggunakan komputer untuk bertransaksi. Mereka menggunakan analisis data dan informasi elektronik berkecepatan tinggi. Anne Briggs menyebut praktek ini sebagai perdagangan benalu. Mereka menggunakan kemampuan teknis untuk mendapatkan informasi langsung dari dokumen transaksi, kemudian melakukan tindakan langsung pula yang merupakan praktek tidak sah yang semu atau mencuri start. Pada akhirnya, bursa komoditas menjadi sesuatu yang semakin mengurusi dirinya sendiri, menanggapi semua pertanda yang justru diciptakan sendiri. Hasilnya, meskipun para pedagang uang mungkin tidak sepenuhnya mempengaruhi pergerakan harga-harga komoditas dalam jangka panjang, tindakan mereka menyebabkan gejolak luar biasa dan mengacaukan harga-harga dalam jangka pendek. Bahkan, bursa yang lebih kecil menunjukkan bahwa para spekulator mempengaruhi gejolak harga lebih parah, terutama dalam jangka pendek dengan praktek seperti mencengkram komoditas tertentu. 9. Kesimpulan, berdagang di atas angin menyajikan sebuah studi kasus yang kuat tentang bagaimana finansialisasi komoditas telah mengubah fungsi bursa pangan. Bursa yang seharusnya mencerminkan hubungan antara penghasil, pedagang, dan konsumen, kini semakin dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan tujuan utama meningkatkan transaksi sebagai sumber utama keuntungan mereka. Banjir uang masuk ke bursa komoditas menciptakan keadaan di mana harga-harga di bursa terus menanjak semakin tinggi dibandingkan di pasar nyata, yang dikenal dengan sebutan kontango. Harga-harga bursa tidak lagi sesuai dengan apa yang tertera di perjanjian jual beli berjangka.
Kisah ini berakhir dengan perumpamaan bayangan yang melepaskan diri dari raga aslinya. Kegiatan transaksi yang berlangsung di bursa komoditas seolah melepaskan diri dari kegiatan budidaya dan jual beli komoditas yang nyata di dunia kehidupan. Bayangan itu kini hidup sendiri dan menguasai perdagangan fisik bahan pangan yang sesungguhnya. Inilah yang semakin memarakkan gejolak harga-harga bahan pangan. Penutup, buku ini bukan sekedar resensi, melainkan sebuah seruan untuk regulasi yang lebih ketat di pasar komoditas. Di tengah ketidakpedulian para spekulator, para pelaku komersial tradisional dan konsumen akhirnya menanggung risiko baru yang rumit dan pelik. Pertanyaan untuk Anda, setelah mendengar review ini, apakah menurut Anda para spekulator patut dipersalahkan atas gejolak harga bahan pangan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.